Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Andiani. Saya dari Prodi D3 Gizi. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video tentang materi pemusatan data. Apa itu pengukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data merupakan bagian dari statistik deskriptif yang menunjukkan suatu data memusat atau mengelompok. Dalam ukuran pemusatan data itu terdapat 3 poin penting yang akan dipelajari, yaitu pertama adalah rata-rata hitung, yang kedua adalah median, dan yang ketiga adalah modus. Nah, rata-rata disebut juga dengan mean, yang berarti suatu bilangan dapat dipakai sebagai wakil dari sekelompok kata. Kemudian median ialah suatu ukuran gejala pusat yang menunjukkan letak dan membagi sekumpulan bilangan menjadi 2. Nah, sedangkan modus ialah nilai yang paling banyak terdapat dalam sekumpulan bilangan. Selanjutnya adalah rumus dalam menghitung rata-rata, median, dan modus. Yang pertama, rata-rata dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana XI adalah nilai data dan N adalah jumlah data. Jadi rata-rata sama dengan jumlah semua nilai dan dibagi dengan banyaknya nilai data. Dan selanjutnya rumus median, yaitu posisi median sama dengan N ditambah 1/2, di mana N merupakan jumlah data. Letak atau posisi median dapat diketahui pada data yang dihasilkan dari jumlah data dibagi 2. Terus yang ketiga adalah rumus modus yang dapat diamati dari nilai yang paling banyak terdapat dalam sekumpulan bilangan. Nah, selanjutnya contoh soal menghitung mean, median, dan modus. Seorang siswa mendapat nilai 85, 75, 75, 80, dan 90. Berapa mean, median, dan modusnya? Nah, cara menghitung median diurutkan nilai dari terkecil ke terbesar. Misalnya 75, 80, 85, 85, dan 90. Nilai yang di tengahnya adalah 8. Dan untuk mean adalah sama dengan jumlah nilai dibagi banyak nilai. Mean sama dengan 85 ditambah 85 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 90 dan dibagi 5. Lalu hasilnya 415 dibagi 5 dan hasilnya 83. Jika menemukan 2 nilai yang di tengah, caranya adalah dijumlah dan dibagi 2 modus. Nilai yang banyak keluar adalah 75 ada 1, 80 ada 1, terus 85 ada 2, 90 ada 1, jadi modusnya adalah 85. Selanjutnya, hubungan antara mean, median, dan modus. Ada 3 kemungkinan kesimetrian kurva distribusi data. Yang pertama, jika nilai ketiganya hampir sama, maka kurva mendekati simetri. Dan yang kedua, jika mood mat. Dan yang ketiga, jika rata-rata hitung mat. Selanjutnya, penggunaan mean, median, dan modus. Yang pertama, mean ada 3. Yang pertama, bila ingin mendapatkan ukuran tendensi tengah yang stabil. Yang kedua, bila akan menghitung nilai penyebaran. Dan yang terakhir, bila distribusinya simetris. Yang kedua, median dibagi menjadi 2. Yang pertama, bila ingin mendapatkan tendensi tengah yang lebih mudah menghitungnya. Dan yang kedua, bila ada nilai ekstrem yang terlalu besar atau kecil. Dan yang terakhir, ketiga, modus dibagi menjadi 2 bila hanya ingin mendapatkan ukuran tendensi tengah yang kasar. Dan yang terakhir, bila ingin mendapatkan nilai paling umum dari suatu kelompok data.
Nah, yang terakhir adalah kuartil, desil, dan persentil. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.